Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sejarah masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan melihat latar belakang masuknya ajaran Islam ke Indonesia, yang dimana bagan ini terbagi dua. Yang pertama, sebab umum dan sebab khusus. Dan di bawah sebab umum dan sebab khusus itu ada faktor-faktor yang menyebabkan ajaran Islam diterima di Indonesia. Baiklah, kita lihat latar belakang masuknya Islam ke Indonesia dilihat dari dua sebab, yaitu sebab umum. Pertama, kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Yang kedua, letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran tersebut. Ketiga, terjadi pembauran antar pedagang dari berbagai bangsa serta antara pedagang dan penduduk setempat. Yang keempat, terjadilah kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, bahkan agama. Dan yang kelima, bukan hanya melakukan perdagangan, bahkan juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. Faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam diterima di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah dengan mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, upacara dalam Islam sangat sederhana. Ketiga, agama Islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan tradisi Indonesia. Keempat, agama Islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama. Kelima, penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. 7. Memakai strategi melalui perdagangan dan perkawinan. 8. Melalui kesenian. 9. Pendidikan yang terkait dengan ajaran Islam. Dan yang ke-10, tasawuf. Berikut ini proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Beberapa pendapat. Yang pertama, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi itu didukung oleh Dr. Hamka, Zainal Arifin Abbas, Dr. Hannes Junaid Pariduri, dan berita Cina zaman dinasti Tang. Pendapat yang kedua, Islam masuk ke Indonesia abad ke-11. Pendapat ini didasarkan adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik berangka tahun 1082 Masehi. Pendapat ketiga, Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Itu teman-teman bisa lihat pendapat berdasarkan bukti dan silahkan dibaca. Dan pendapat yang keempat, pendapat ini didasarkan pada berita dari Mahuan yang pernah singgah di Gresik tahun 1416 Masehi. Di situ Mahuan sudah banyak melihat banyaknya masyarakat Islam. Yang pertama, kita lihat Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Ini pendapat dari Dr. Hamka. Beliau mendukung pendapat yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 dengan alasan bahwa pada tahun 674 Masehi, Raja Taceh atau Arab mengirimkan utusannya kepada Ratu Sima yang terkenal adil dan jujur. Selain itu, di Jawa dijumpai orang Arab Islam. Kemudian menurut Zainal Arifin Abbas, dia mengatakan bahwa tahun 668 Masehi ada utusan Arab di Cina yang telah mempunyai pengikut Islam di Indonesia. Menurut Dr. Hannes Junaid Pariduri, dia mengatakan bahwa tahun 670 Masehi di Barus Tapanuli atau Sumatera Utara, Islam mulai masuk. Dasarnya adalah makam Syekh Muqaddin di Barus yang berangka tahun Hamin 48 Hijriah atau 670 Masehi. Dan pendapat yang keempat adalah berita Cina zaman dinasti Tang bahwa di Kanton ada orang yang beragama Islam. Kemudian pendapat Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Pendapat ini didasarkan pada adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang berangka tahun 1082 Masehi. Kemudian Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-18. Pendapat ini berdasarkan bukti. Yang pertama,
berita Marco Polo yang pernah singgah di Sumatera Utara. Ketika ia mengadakan perjalanan dari Cina ke Persia, di Sumatera Utara Marco Polo menjumpai orang yang telah memeluk agama Islam. Yang kedua, batu nisan Malik Al-Saleh berangka tahun 1297 Masehi menunjukkan batu nisan seorang muslim. Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita dari Mahuan yang pernah singgah di Gresik tahun 1416. Di situ Mahuan melihat sudah banyaknya masyarakat beragama Islam. Kemudian asal-usul Islam di Indonesia ada 3 jalur. Yang pertama, Islam datang dari Arab. Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang-pedagang Arab. Yang kedua, Islam datang dari Gujarat, India, yang dimana buktinya adalah yang pertama, unsur-unsur Islam di Indonesia menunjukkan persamaan Islam di Gujarat. Yang kedua, bentuk batu nisan Malik Al-Saleh yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan batu nisan yang ada di India atau Gujarat. Yang ketiga, Islam datang dari Persia. Bukti-bukti yang mendukung pendapat ini adalah berkembangnya tasawuf di Indonesia. Semula tasawuf berkembang hanya di Persia saja. Berikut ini adalah sebuah peta jalur penyebaran agama Islam. Teman-teman bisa lihat sendiri, itu garis merah penyebaran diperkirakan dari India, Gujarat, Persia. Kemudian di sini yang terakhir kita bahas adalah perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Setelah masuknya agama Islam di Indonesia, maka berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, para pedagang merupakan kelompok yang paling berjasa dalam awal penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang Muslim karena sisa waktu untuk pulang kembali ke negaranya masih longgar, mereka gunakan untuk berdakwah, menyebarkan agama. Kemudian para mubalik adalah orang yang tugasnya menyampaikan ajaran agama. Para mubalik lebih ahli dan lebih tahu keadaan kondisi masyarakat sebab tugas mereka memang khusus untuk berdakwah. Dan yang ketiga, golongan sufi, penyiaran agama melalui tasawuf lebih terasa cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang suka berbau mistik. Kemudian saluran dalam Islam. Yang pertama adalah perdagangan. Melalui saluran perdagangan ini merupakan cara yang paling efektif untuk menyebarkan agama Islam waktu itu. Hal ini dikarenakan para pedagang langsung berhubungan dengan raja, bangsawan, dan rakyat untuk memperoleh barang dagangan. Yang kedua, melalui saluran perkawinan. Para pedagang yang berasal dari bangsa lain yang menetap sementara di Indonesia bersosialisasi dengan rakyat Indonesia, dan ada juga para pedagang yang menikahi rakyat Indonesia sehingga mempercepat proses penyebaran budaya dan ajaran Islam ke Indonesia. Kemudian tasawuf. Masyarakat Indonesia memiliki dan menyukai hal-hal yang berbau mistik. Dengan demikian, kedatangan kaum sufi diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Kesempatan ini dimanfaatkan kaum sufi untuk menyebarkan agama Islam. Demikianlah materi kita tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.